Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran geografi bersama Ibu Kartini. Mari kita jelajahi keajaiban belajar geografi. Pernahkah kalian melihat gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut? Semua peristiwa tersebut disebut peristiwa Maswasting. Apa itu peristiwa Maswasting? Maswasting adalah perpindahan massa batuan, tanah, lumpur, atau material lain ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gaya gravitasi. Faktor-faktor penyebab Maswasting. 1. Gravitasi. Gravitasi mendorong batuan atau tanah turun dari lereng. Yang kedua adalah kemiringan lereng. Kalau sudut kemiringan lereng lebih dari 40 derajat, maka gaya penahan lereng akan lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi, sehingga bisa menggerakkan material di atas lereng untuk turun ke bawah. Yang ketiga adalah faktor erosi. Batuan atau tanah yang sudah tererosi akan mudah meluncur menuruni lereng. Yang keempat adalah aktivitas vulkanisme. Semburan lava yang menuruni gunung akan membentuk Maswasting. Yang kelima adalah gempa bumi. Akibat goncangan gempa, tanah bisa meluncur atau terjadi longsor. Yang keenam adalah pembekuan air dan cairan es. Terjadi jika ada gempa di daerah es. Yang ketujuh adalah peningkatan kadar air. Es yang mencair, curah hujan tinggi akan meningkatkan kadar air sehingga mendorong material di sekitarnya buat meluncur ke bawah. Yang kedelapan adalah faktor manusia. Dengan adanya pengundulan hutan mengakibatkan terjadinya erosi, maka terjadilah proses Maswasting. Jenis-jenis Maswasting. Yang pertama adalah mud flow, adalah gerakan massa lumpur dalam bentuk aliran yang relatif cepat dari puncak atau lereng menuju arah lembah. Ini contoh dari mud flow. Yang kedua adalah debris flow, merupakan peristiwa Maswasting di mana material dari yang seukuran sekerikil sampai material yang lebih besar mengandung air dan turun ke bawah. Inilah contoh dari debris flow. Yang ketiga adalah earth flow, merupakan ketika endapan tanah yang berbutir halus bergerak cepat menuruni lereng. Endapan tanah ini dibawa turun oleh hujan yang deras. Ini contoh dari earth flow. Yang keempat adalah rock fall, merupakan sejumlah batu besar yang kering jatuh dari lereng atau tebing secara cepat. Ini contohnya. Yang kelima adalah rock slide, terjadi ketika batuan padat bergerak turun secara cepat melewati permukaan miring yang sudah mulai rapuh. Ini contohnya. Yang keenam adalah creep, adalah pergerakan massa batuan atau tanah yang lambat tetapi berjalan terus secara bertahap.
contohnya. Yang ketujuh adalah slump, adalah merosotnya material batuan yang tebal. Dampak positif mass wasting: 1. Daratan meluas. 2. Munculnya habitat baru untuk flora fauna. Ketiga, munculnya material yang sebelumnya belum ada atau belum ditemukan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bangunan, pemukiman, atau lahan pertanian jadi rusak. Kedua, sistem transportasi di daerah yang terkena mass wasting akan terhambat ketika hilangnya nutrisi dalam tanah. Keempat, dalam kasus yang parah bisa memakan korban jiwa. Cara mengatasi mass wasting: pertama, menghutankan lereng. Yang kedua, memperbanyak vegetasi. Yang ketiga, membuat teras-teras pada lereng. Keempat, bangunan di lereng dibuatkan beton penahan. Yang kelima, jika membangun jalan, perhatikan arah lereng. Yang ketujuh, menahan batuan agar tidak bergeser sepanjang bidang lemah batuan. Itulah materi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.